السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas sedikit tentang masalah akhirat, negeri yang kekal abadi, yang tentunya seorang yang bijak, seorang yang cerdas akan lebih memikirkan kehidupan yang panjang abadi lebih daripada urusan dunia yang fana. Pasti akan memikirkan kehidupan yang kekal daripada kehidupan yang sementara. Sehingga kemenangan-kemenangan yang kita dapatkan di dunia, keberhasilan-keberhasilan yang kita dapatkan di dunia, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki adalah kemenangan nanti yaumul qiyamah, yaitu berhasil mendapatkan jannah yang Allah persiapkan dan selamat dari api neraka. Maka barakallahu fiikum, wahai jiwa, wahai diri-diri ini, hendaklah persiapkan untuk hari yang panjang tersebut.
hendaklah persiapkan untuk hari-hari itu bekal yang akan menyelamatkan kita dari api neraka dan akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannah dan keridhaannya. Allah Subhanahu wa taala 8 kali menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang al-fawzul azim. Satu diantaranya al-fawzul kabir dalam surat Al-Buruj. Satu diantaranya al-fawzul mubin. Sisanya al-fawzul azim, kemenangan yang besar. Kapan itu diucapkan? Selalu setelah menyebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Kata Allah, itulah garis-garis Allah, batas-batas Allah. Maka siapa yang mentaati Allah dan siapa yang mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam, yudkhilhu jannatin tajri, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang hakiki, kemenangan yang besar. Al-fawz al-azim. Yang kedua, Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 119. Qala Allah hadza yaumun yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza yaumun, hari ini adalah hari yang akan bermanfaat bagi para sadiqina sidquhum, hari yang akan bermanfaat bagi orang yang jujur kejujuran mereka, akan bermanfaat bagi orang yang konsekuen dengan kekonsekuen mereka, dengan kesungguh-sungguhan mereka. Akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ke dalam jannat, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa kata Allah di akhirnya? Dzalikal fawzul azim. Diulangi lagi, itulah al-fawzul azim. Kalau kita melihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan keberhasilan dunia, kalau kita melihat manusia sangat bersungguh-sungguh, peras keringat, banting tulang untuk mendapatkan keberhasilan dunia, maka kita bertanya-tanya, mengapa keberhasilan yang hakiki, keberhasilan yang abadi, kenapa tidak diperjuangkan sesungguh-sungguh itu? Mengapa tidak dipersiapkan sebagai bekal untuk mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar? Mengapa enggak sungguh-sungguh peras keringat banting tulang untuk mendapatkan al-fawzul azim yaumul qiyamah? Masing-masing bisa menjawab dengan hati. Mungkin ada yang menjawab, jangan-jangan karena kurang yakin terhadap hari akhir. Dan itu mengerikan. Karena ini berkait dengan iman. Kalau kurang yakin terhadap akhirat, artinya dia kurang beriman, kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia percaya, dia akan persiapkan
bekal untuk yaumil akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah." Siapa yang dipalingkan dari neraka, dari azab pada hari itu, faqad rahimah, dia telah dirahmati. Diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa rahmat Allah kita nggak akan selamat. Tanpa kasih sayang Allah kita nggak akan bisa selamat yaumul qiyamah. Wa man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Allah ulangi lagi, al-fawz al-mubin. Siapa yang mendapatkan al-fawzul mubin? Yang yusraf anhu, yang diselamatkan nanti yaumul qiyamah. Selamat dari bahaya-bahaya dunia, alhamdulillah. Selamat dari kecelakaan, alhamdulillah. Selamat dari musibah, alhamdulillah. Selamat dari kejahatan-kejahatan manusia, alhamdulillah. Tetapi yang paling besar adalah selamat dari azab Allah yaumul qiyamah. Yang paling besar kemenangan adalah ketika dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada mereka, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam jannah dengan apa yang kalian amalkan. Dan celaka yang paling mengerikan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka, "Dzuqu ma kuntum ta'malun." Rasakan apa yang kalian kerjakan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, ayat Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dari kalangan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Para sahabat muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka. Mereka ridha pada Allah. Allah persiapkan untuk mereka jannatin tajri tahtahal anhar. Allah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Terus menerus, gak ada akhirnya. Itu kemenangan yang besar. Adapun dunia sebentar. Adapun dunia sesaat. Hanya sekejap mata. Fata morgana. Dari jauh kelihatan sepertinya kenikmatan, tiba-tiba sirna. Dari jauh sepertinya kelihatan air yang segar, tiba-tiba hilang. Allah sebut dunia dengan kalimat-kalimat tadi. Kadang-kadang Allah sebut dengan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kadang-kadang Allah katakan la'ibun walahun, hanya kesia-siaan, kekosongan. Wa tafakhurun fil amwal wal aulad, hanya berbangga-bangga dengan sesuatu kemudian lenyap sirna. Dunia selalu Allah sebut dengan sesuatu yang sesaat kemudian hilang. Sehingga ketika mereka nanti yaumul qiyamah di padang mahsyar dikumpulkan, mereka saling berbisik. Yatakhafatuna bainahum, berbisik dengan suara perlahan.
Berapa hari kita hidup di dunia? Dijawab oleh yang lain, kita tidak hidup illa yauma, kecuali 1 hari saja, atau setengah hari, Yang lain menjawab, illa sa'atan min nahar, kita tidak hidup di dunia kecuali sesiang saja, sesaat di siang hari, tiba-tiba kita sudah di sini. Ini sudah di padang mahsyar, sudah di hari akhir, sudah di hari yang kekal, sudah bukan lagi dunia. Ikhwan fillah azakumullah. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali disebut, berkali-kali bahwa dunia itu adalah kenikmatan sesaat, kenikmatan sementara, fata morgana, tipuan. Untuk apa itu? Agar kita kaum muslimin ingat kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal nanti yaumul qiyamah, yang harus lebih kita pikirkan, lebih harus kita persiapkan. Wahai jiwa, persiapkanlah untuk hari esok. Hari esok lebih panjang, lebih kekal. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat As-Saff yang kelima, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum min dunubikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin, dan tempat-tempat thayyibatan fi jannati adn. Apa akhirnya? Sama. Dzalikal fawzul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan yang pasti akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, wa tujahiduna, dan bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian, dengan nyawa kalian, dengan semua yang kalian punya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Kemudian Allah katakan yaghfir lakum, ditambah lagi ampunan untuk kalian. Min dunubikum, dari dosa-dosa kalian. Yaghfir lakum min dunubikum wa yudkhilkum, dan dimasukkan kalian ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakinu thayyibatan fi jannati adn, dan tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang indah di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang hakiki, yang paling besar. Itulah kemenangan yang besar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendapatkan fawzul azim, untuk mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar, enggak bisa dengan santai-santai. Kata Allah dalam ayat tadi dalam surat Shaf, tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian harus perjuangkan dengan harta kalian, dengan badan-badan kalian, dengan jiwa-jiwa kalian. Harus ada perjuangan, harus ada jihad, kesungguh-sungguhan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesungguh-sungguhan jihad ini, barakallahu fikum, ada beberapa tingkatan-tingkatan. Tidak mungkin kita bisa jihad melawan orang-orang yang merupakan orang kafir, musuh Allah dan Rasulnya, kalau kita belum bisa mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Enggak akan bisa kita berjihad dengan apa yang kalian pahami, yaitu perang fisabilillah, kalau kita belum bisa mengalahkan syaitan yang ada pada diri-diri kita atau yang ada di dekat kita. Yarawnakum min haitsu la tarawnahum yarawnakum huwa wa qabiluhu. Syaitan melihat dan golongannya melihat kalian di tempat yang kalian gak bisa lihat mereka.
Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang bisa menahan hawa nafsunya, bisa menundukkan dirinya dan kemudian takut kepada Rabb-Nya, maka dialah yang akan mendapatkan jannah. Jannah hiyal ma'wa, jannahlah tempatnya. Apa syaratnya dalam ayat ini? Syaratnya nahan nafsa 'anil hawa, menahan dirinya dari hawa nafsu. Dan khafa maqama rabbih, dan takut kepada Rabb-Nya. Seorang yang punya rasa takut pada Rabb-Nya, seorang yang bisa menahan hawa nafsunya, dia akan selamat. Selamat dari ketergelinciran, selamat dari kemaksiatan, selamat dari kesesatan, selamat dari tipuan-tipuan dunia, sehingga dia akan mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu makna mukmin? Al-mu'min man aminan nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin adalah yang manusia aman hartanya dan nyawanya dari mereka. Apa itu muslim? Man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat, manusia-manusia selamat dari lisannya dan tangannya. Itu muslim. Tidak menyakiti manusia, tidak merampas manusia, tidak membolimi manusia, tidak menjatuhkan kehormatan manusia, tidak menghinakan, tidak kemudian memusuhi, menjelekkan. Apa itu mujahid? Man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang sungguh-sungguh memaksa dirinya, memaksa jiwanya untuk taat kepada Allah. Ini bekal akhirat. Yujahid nafsahu, memaksa dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu muhajir? Na'am man hajar al-khataya wal-dhunub. Orang yang hijrah meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Demikian dalam riwayat Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Berarti untuk mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar, untuk mendapatkan al-fawzul azim, kita harus memiliki bekal. Bagaimana? Apa bentuknya? Bekal itu jihadun nafs. Bersungguh-sungguh memaksa diri untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memaksa orang lain lebih mudah. Salat enggak? Kalau enggak salat saya pukul kamu, kepada anaknya. Bisa. Baca Quran. Masuk ke masjid. Buka Al-Quran. Kepada santri-santrinya. Gampang. Tapi giliran memaksa dirinya sendiri, bagaimana caranya? Saya harus bisa. Saya harus puasa. Saya harus qiyamul lail. Saya harus membaca. Saya harus begini, saya harus begini. Ini yang sulit. Kebanyakan manusia memanjakan dirinya sendiri. Kebanyakan manusia memanjakan dirinya dengan berbagai macam kesenangan. Saya pengen istirahat, saya pengen santai, saya pengen tidur, saya pengen ini, barakallahu fikum. Padahal bekal akhirat adalah jihadun nafs. Ayatnya sudah ada tadi. Ala adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih?
tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahidun fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, harus percaya dengan hari akhir yang kekal abadi, harus percaya kepada Allah dan apa yang Allah persiapkan nanti yaumul qiyamah. Ini dua, sebagai motornya, sebagai penggeraknya. Maka ketika dia yakin kepada Allah dan yakin kepada hari akhir, maka dia akan tujahiduna fi sabilillah, akan bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabakum wa ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Dikira jihad yang besar itu adalah dalam peperangan. Jahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Ternyata tafsirnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa makna ayat ini jahidu fillahi haqqa jihadih huwa istifraghu ta'ati fi. Saya ulangi agar bisa dicatat. Huwa istifraghul wus'i fi ta'ati fi. Istifraghu ta'ah, mengeluarkan segenap usaha, bahkan seluruh usaha untuk taat kepada Allah. Itu jihad. Berupaya sesungguh-sungguhnya, sebisa-bisanya apa yang dia punya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muqatil rahimahullah juga mengatakan tentang ayat ini, jahidu fillahi haqqa jihadi, kata beliau, i'malu lillahi haqqa amalih, beramalah untuk Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Beramalah untuk Allah dengan haqqa amalih, dengan sebenar-benarnya amalan ibadah. Ini beribadah pada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu jihad. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala tentang ayat yang sama, jahidu fillahi haqqa jihadi. Kata Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, huwa mujahadatun nafsi wal hawa. Kata Ibnu Mubarak, makna jahidu fillahi haqqa jihadi adalah dia bersungguh-sungguh mengalahkan hawa nafsunya, memaksa dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ini mana bisa dia berjihad di medan tempur. Tidak mungkin dia berani berangkat ke medan perang kalau dia belum mengalahkan dirinya sendiri, belum mengalahkan hawa nafsunya, belum menundukkan dirinya. Dia pasti akan berkata seperti ucapan para munafikin, syaghalatna amwaluna wa anfusa. Kami sibuk dengan harta kami dan keluarga kami. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami disibukkan oleh keluarga kami sibuk dengan harta kami ada janji rapat besok di perusahaan ini. Itu alasan mereka untuk tidak perang fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan di mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Dusta. Memang mereka tidak mau mengorbankan dirinya, enggak mau mengorbankan nyawanya, enggak mau mengorbankan hartanya fisabilillah, sehingga beralasan dengan 1001 macam alasan. Atau seperti ucapan munafikin ketika diajak perang oleh Rasulullah SAW, ketika turun wahyu, berangkatlah. Apa kata mereka? La tanfiru fil har. Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas lagi. Apa alasannya? La tanfiru fil har. Jangan berangkat di musim panas seperti ini. Ini musim panas.
Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan pada mereka, neraka Jahannam lebih panas lagi. Mereka yang beralasan dengan alasan-alasan 1000 macam alasan untuk tidak berangkat jihad adalah orang yang masih kalah dengan hawa nafsunya sendiri, yang masih kalah dengan dirinya sendiri, yang belum bisa memaksa dirinya. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal agama ini barakallahu fikum mudah. Padahal ad-dinu yusrun. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami enggak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian untuk kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan kesusahan. Yuridu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah urang 2 kali. Setelah kesusahan pasti akan ada kemudahan. Setelah kesusahan pasti akan ada kemudahan. Setelah apa yang kita rasakan, dari rasa berat, rasa susah, beban segala macam, setelah itu raha. Setelah itu raha, kemenangan yang abadi nanti yaumul qiyamah. Setelah itu nikmah, lezat terus menerus di dalam jannah. Maka yang tadi sesaat nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekekalan di dalam surga. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan al-fawzul azim. Seorang yang masuk surga, diambil 1 orang, ditanya, padahal belum masuk surga, baru dicelupkan 1 kali celupan saja ke dalam surga. Apakah kau pernah merasakan kesusahan di dunia? La ya Rabb, tidak ya Rabb. Gak pernah merasakan apapun. Hilang semuanya dengan 1 celupan saja. Sedangkan mereka yang paling nikmat di dunia katanya, sebab tidak ada kenikmatan hakiki di dunia, ketika dicelupkan dalam neraka sekali celupan saja, ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesenangan di dunia? La ya Rabb, tidak sama sekali. Karena gak bisa dibandingkan. Qatratun minal jannah, setetes dari surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Yang menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, kemudahan demi kemudahan sudah Allah berikan di awalnya, di akhirnya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, la yaghliba usrun yusrain. Enggak akan mungkin bisa mengalahkan 1 kesusahan mengalahkan 2 kemudahan, enggak mungkin. Saya ulangi bahasa yang lebih tepat. Tidak akan mungkin 1 kesusahan mengalahkan 2 kemudahan. 1 kesusahan, kemudahannya 2. Di awal dan di akhir. Apa yang dimaksud kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Yusrun qablahu wa yusrun ba'dahu. Apa yang dianggap susah? Oh ini berat Ustaz, kalau saya kerjakan begini, ini berat. Baik. Bukankah setiap apa yang diperintahkan untuk ditinggalkan Allah berikan gantinya yang lebih baik? Ini haram. Taib. Yang halalnya, yang Allah jadikan sebagai penggantinya banyak. 1 haram, ini jangan. Babi haram. Tetapi Allah berikan kambing, Allah berikan sapi, Allah berikan ayam, Allah berikan sekian banyak yang halal. Ja'alallahu bikulli ma harrama 'iwadan minal halal. Setiap apa yang Allah haramkan, Allah berikan gantinya yang halal. Itu kemudahan pertama. Sebelum kita melakukan
ibadah, amalan saleh, Allah sudah siapkan gantinya. Wa ja'alallahu likulli sayyi'atin ma yukaffiruha. Setelah terjadi masih ada kemudahan lain. Kamu tergelincir karena beratnya cobaan dunia. Kita tergelincir masuk ke dalam satu yang haram, masih ada kemudahan. Ada istighfar, ada taubat, ada sedekah menghapuskan dosa, ada amalan saleh yang bisa menghapuskannya. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan. Masya Allah. Kurang apa agama ini? Sempurna. Sebelum dikerjakan sudah dikasih kemudahan. Ini kalau kalian bisa. Kalau nggak bisa ada ini. Kalau nggak bisa ini, kalau nggak bisa ini, kalau nggak bisa ini. Masya Allah, itu kemudahan di awal. Di akhirnya kalau ada kekurangan-kekurangan, ada istighfar, ada taubat, ada minta ampun, ada salat-salat sunnah, ada puasa-puasa sunnah untuk menyempurnakan yang tadi dikerjakan. Apakah mungkin yang susah tadi bisa mengalahkan dua kemudahan? Kemudahan di awalnya, kemudahan di akhirnya. Maka enggak ada alasan barakallahu fikum. Harus yujahid nafsahu ala ma yalqa bihi syubhat wat tashkik. Harus berjihad menyelamatkan dirinya dari pengkaburan-pengkaburan dan peraguan-peraguan. Itu jihad. Sebab syaitan dari jenis jin dan jenis manusia akan terus memberikan syubhat. Nanti kamu akan rugi, nanti kamu akan miskin. Kalau kamu sedekah, nanti kamu akan begini. Nanti anakmu makan apa? Nanti di belakang akan begini. Tashkik wa syubhat. Dilawan. Ini bekal barakallahu fiikum. Kalau kita bisa melawan syubhat tadi, niscaya kita bisa untuk selamat nanti yaumul qiyamah, yusraf anhu, akan bisa dijauhkan dari berbagai macam azab dan ancaman-ancaman yang telah Allah ancamkan. Maka barakallahu fikum, untuk bekal mendapatkan al-fawzul azim, yujahid nafsahu fi ta'allumil huda. Satu, bersungguh-sungguh memaksa dirinya untuk taklim. Satu, jangan kalah dengan perasaan hawa nafsu. Jangan kemudian kalah dengan perasaan ingin santai, ingin memanjakan dirinya. Saya ini capek, saya ini, saya butuh istirahat. Ya akhi, talabul ilmi rahah. Talabul ilmi rahah. Belajar itu sungguh mendapatkan raha. Apa itu raha? Ketentraman jiwa, kebahagiaan dalam hati, tentram. Seperti pohon yang disiram, menyegarkan. Siapa bilang kemudian engkau justru mendapatkan sesuatu yang capek, lelah? Tidak. Justru mendapatkan dalam tanda petik hiburan. Yang dimaksud hiburan adalah tasliyah. Yang tadinya engkau lupa diingatkan. Yang tadinya dadamu sempit jadi lapang. Yang tadinya engkau bingung gelisah jadi tenang. Bukankah itu raha? Tadinya terasa kamu sempit dada karena gagal dalam usaha. Begitu engkau duduk di majelis ilmu, bicara tentang akhirat. Iya betul. Ngapain pusing-pusing saya dengan dunia? Tidak ada apa-apanya dunia itu.
Yang tadi sempit jadi luas. Yang tadinya gelisah jadi tenang. Yang tadinya dia dalam keadaan stres sembuh dengan ilmu. Itu satu. Yujahid nafsahu. Ini saya ambil dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa jihadun nafs ada 4. Pertama, yujahiduha ala ta'allumil huda. Memaksa dirinya untuk belajar ilmu. Jangan berhenti. Kedua, yujahiduha ala al-amal bihi. Memaksa dirinya untuk mengamalkan apa yang sudah diketahuinya. Saya sudah tahu, berarti saya harus amalkan. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi kamu tahu dirimu sendiri. Kenapa kok saya belum mengamalkan? Mengapa saya masih melanggar? Mengapa saya masih begini? Paksa dirimu untuk taat kepada Allah. Ini termasuk ayat tadi, jahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah di jalan Allah dengan sesungguh-sungguhnya jihad. Dilawan diri ini, dilawan hawa nafsu ini, paksa diri ini, paksa jiwa ini untuk mau belajar, dan paksa jiwa ini untuk mau beramal. Yang ketiga, yujahiduha ala da'wati ilaih. Memaksa dirinya untuk menyampaikan apa yang sudah diketahuinya. Memaksa dirinya untuk dakwah, mengajak kepadanya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, hendaklah dia mengingkarinya, menegurnya dengan apa yang dia bisa, dengan lisannya, dengan tangannya, ataupun dengan hatinya. Kalau dia lemah, kamu sudah tahu, kamu sudah mengamalkan. Melihat temanmu belum mengamalkan, enggak usah gengsi, enggak usah malu. Ya akhi, bukankah ini enggak boleh? Haram. Cukup. Fama 'alaika illal balagh. Cukup kamu sampaikan. Dia ngikut kamu, tidak ngikut kamu itu urusan nomor 2. Yang pertama, kamu sampaikan. Mengapa? Karena kalau engkau kemudian memaksa dia dan nanti akan malah rusak nantinya. Itu bukan kewajiban kamu bukan penguasa. Biarkan. Kasih tahu, jazakallah khair, selesai. Bisa jadi ketika engkau menyampaikannya dia belum mengindahkan, jangan tersinggung. Kamu katakan dalam hatimu, yang penting saya sudah sampaikan. Mengapa? Nanti ketika dia mendapatkan teguran dari orang kedua, mulai kemarin si fulan ngomong saya, sekarang ini jangan-jangan benar. Nanti yang ketiga menegur lagi, memang saya harus. Akhirnya dia kerjakan. Nah, jangan dikira orang yang pertama menegur tadi nggak dapat pahala, dan jangan dikira nggak ikut andil merubah orang tadi menjadi baik. Ikut andil. Sebab orang tadi manusia jenis yang teguran sekali belum diindahkan, tapi kalau 2, 3 baru dia bergerak. Maka kamu ikut urun. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini berkait dengan kajian berikutnya nanti. Yujahiduha ala sabri. Berjihad, memaksa dirinya untuk sabar di atas itu semua, di atas talabul ilmi, di atas amal bihi, di atas dakwah ilaih. 3 tadi harus diiringi kesabaran. Sabar untuk terus belajar, sabar untuk terus mengamalkan apa yang dipelajarinya, sabar untuk terus berdakwah. Jangan tinggalkan dakwah ini. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man istakmalaha, siapa yang menyempurnakan 4 ini, shara aliman rabbaniyah. Siapa yang menyempurnakan 4 jihad terhadap dirinya ini, memaksa jiwanya untuk mempersiapkan
siapkan bekal untuk akhirat nanti dengan talabul ilmi, dengan amal bihi, dengan dakwah ilaih, dan dengan sabar di atasnya, maka dia menjadi alim rabbani, menjadi orang yang berilmu, jadi orang yang alim rabbani yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin rabbaniyin, kata Allah. Ikhwan ibn a'azakullah, sallallahu taufiq wal afiyah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya, karena usaha kita enggak ada apa-apanya tanpa bantuan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kita kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala yuwaffiqana wa yuwaffiqukum wa yuwaffiqul jami' ila talabil ilmi wa ila al-amal bihi wa ila ad-da'wati ilayhi wa ila as-sabr. Nasallahu at-tawfiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.